Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'da. Jumpa kembali bersama saya Saiful Amar dalam program Mutiara Iman. Hari ini kita akan membahas tema tentang hakikat usia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara Kompas TV yang selalu di hati. Rata-rata kita sebagai manusia mengharapkan usia dan juga umur yang panjang. Hal ini bukanlah tanpa alasan, namun hal ini didasarkan bahwa sebagian besar dari kita ketika memiliki umur yang panjang adalah untuk menambah kebaikan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi misalnya, ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Qala man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik adalah orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah dan juga memiliki dampak kebaikan yang luas. Dari sini adalah salah satu alasan kenapa hampir setiap orang menginginkan usia yang panjang. Namun bukan berarti usia yang pendek itu adalah usia yang buruk, tidak. Namun bagaimana usia yang ada ini memberikan motivasi untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang ada. Dalam kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar karya Sayyid Abdullah Al-Haddad dikatakan bahwa wa khairul umur barakatuhu wa taufiqu fihi lil a'malis salihah wal khairat al khassah wal ammah. Bahwa yang dimaksud dengan keberkahan usia itu adalah bagaimana seseorang mengisi dengan amal-amal kebaikan, dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan pengabdian-pengabdian yang mana tidak hanya kepada Allah tapi juga kepada sesama, yang ditengarai dengan sebuah kebaikan-kebaikan yang bersifat khusus ataupun umum. Oleh karena itu, ketika kita melihat bagaimana para ulama, ada juga yang diberikan oleh Allah usia yang tergolong pendek. Akan tetapi meskipun dengan usia yang pendek itu mampu memanfaatkan ataupun namanya justru dikenang sebagai seseorang yang mana memberikan dampak kebaikan-kebaikan dari generasi sebelumnya sampai dikenang dengan generasi sekarang ini. Dalam kitab Sabilul Iddikar dikatakan, waqad yubarikullahu li ba'di ibadihi al-mustafin kamithli imamuna Syafi'i fa innahu lam yablugh min umurihi arba'un wa khamsina sanatan. Bahwa terkadang Allah memberikan keberkahan usia itu tidak dihitung dari banyak dan sedikitnya bagi hamba-hamba yang terpilih. Salah satunya adalah Imamun Syafi'i. Imam Syafi'i ini dikatakan bahwa usianya tidak melebihi dari 54 tahun. Akan tetapi karya-karyanya bisa dikatakan kurang lebih ada 120 karya dari beliau. Misalnya kitab kitab Ar-Risalah, kemudian kitab Tafsir Asy-Syafi'i. Bahkan ketika usianya 7 tahun, beliau sudah mampu menghafalkan Al-Quran. Dan di usianya yang 9 tahun, mampu menghafalkan kitab Muwatta'nya gurunya, yaitu Imam Malik. Kemudian, dikatakan dalam kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala kurang lebih yaitu usia 55 tahun, 1 tahun lebih di atas Imam Syafi'i. Namun karya beliau dalam manuskrip
ataupun buku-buku masterpiece-nya kurang lebih ada 200 buku. Salah satunya adalah yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Dan beliau ini menjadi salah satu dari ulama yang merupakan pondasi dari ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita menilai ahli sunnah wal jamaah, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada madhab-madhab, salah satunya dalam akidah, madhabiyul akidah, yaitu Abu Hasan al-Ash'ari dan juga Imam Abu Mansur al-Maturidi. Wa madhabiyul fiqhi memiliki madhab fiqih yaitu 4, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan juga Imam Hambali. Sedangkan Sufiyut Tawajjuh atau dalam ranah tasawuf mengikut kepada Imamun Al-Ghazali dan juga Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau yang disebutkan sebagai Imam Al-Ghazali meskipun usianya dianggap relatif bukan usia yang panjang, akan tetapi memiliki dampak yang luar biasa. Salah satunya adalah disebut sebagai Hujjatul Islam, karena beliau yang mempertahankan nilai-nilai pembela keislaman itu sendiri. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, saudara Kompas TV yang selalu di hati, masih ada para ulama yang dikatakan bahwa mereka memiliki usia yang tidak terlalu panjang namun memiliki kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Kita ambil contoh lagi misalnya Imam An-Nawawi yang hanya berusia 50 tahun. Kemudian khalifah yang kelima yang disebutkan yaitu Umar bin Abdul Aziz, itu hanya berusia kurang dari 40 tahun. Akan tetapi dampaknya terhadap kemajuan umat Islam memiliki dampak yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, seseorang yang baik adalah seseorang yang diberikan usia yang panjang dan juga baik amaliyah-amaliyahnya. Akan tetapi bukan berarti orang yang mendapatkan usia pendek itu buruk, tidak. Namun bagaimana keberkahan usia itu adalah untuk memberikan kebaikan-kebaikan, dampak yang luar biasa, tidak hanya terhadap dirinya saja, tapi juga terhadap masyarakat lain. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, saudara Kompas TV yang selalu di hati, jangan kemana-mana, kita akan mengupas lebih jauh lagi tentang hakikat usia setelah jeda berikut ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, saudara Kompas TV yang selalu di hati, masih bersama saya Saiful Amar dalam program Mutiara Iman. Saudara Kompas TV yang selalu di hati, ketika kita melihat surat Al-Ahqaf ayat 15 yang berbunyi hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah ibarah pelajaran bahwa salah satu rahasia usia atau bahkan satu-satunya yang tercatat dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 15 adalah usia 40 tahun. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan. Ketika mencapai usia 40 tahun, kemudian apa persiapan manusia ketika mencapai usia yang dikatakan bahwa life begin in 40. Usia 40 tahun adalah usia sebuah kematangan. Entah itu secara mental, entah itu secara fisik, entah itu bahkan secara psikis ataupun ekonomi,
ataupun hal-hal yang lain yang biasanya ditengarai dimulai dari usia 40 tahun. Ada beberapa rahasia, salah satunya adalah banyak para nabi yang diangkat menjadi seorang rasul pada usia 40 tahun. Misalnya adalah Rasulullah Muhammad SAW, Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga banyak nabi-nabi yang lain yang ditengarai bahwa usia kerasulannya adalah 40 tahun. Rasulullah SAW menjadikan usia 40 tahun sebagai usia peralihan ketika beliau menjadi seorang nabi untuk dirinya sendiri, kemudian menjadi seorang rasul yang mana untuk lebih kepada halayak dan juga masyarakat dan juga pada umat. Oleh karena itu, rahasia usia 40 tahun ini memiliki sebuah persiapan. Ini bukan berarti ketika kita mencapai usia 40 tahun ini adalah sebuah hal-hal yang mengerikan, tidak. Tapi biasanya usia 40 tahun ini sebagai acuan. Oleh karena itu dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 dijelaskan apa saja yang harus dipersiapkan ketika seseorang memasuki usia 40 tahun. Yang pertama adalah memperbanyak syukur. Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati alayya. Apa yang telah diberikan oleh Allah, karunia yang telah diberikan kepada Allah, nikmat lahir, nikmat batin, nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat yang sifatnya khusus dan umum yang telah diberikan Allah kepada kita adalah bagaimana kita memperbanyak syukur. Bukan mengharapkan apa yang belum terjadi, tapi kita mensyukuri apa yang telah ada dan juga telah Allah berikan kepada kita. Ketika kita menghitung nikmat Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika kita menghitung, meniti apa yang diberikan oleh Allah, maka kita tidak akan mampu menghitung nikmat itu. Meskipun seusia manusia itu beribadah kepada Allah, tidak akan mampu, tidak akan bisa membayar lunas apa yang telah diberikan oleh Allah terhadap nikmat-nikmat kita. Entah itu nikmat keimanan yang paling luar biasa, nikmat kita keislaman, dan juga nikmat fisik kita yang diberikan dengan kesehatan, dengan kelengkapan. Dengan lengkap ini maka kita memberikan banyak manfaat untuk diri kita dan juga untuk mengabdi kepada khidmah, kepada orang lain, membantu, kemudian berderma, dan juga aktivitas-aktivitas sosial yang lain diberikan karena sebuah kesehatan salah satunya dan juga kelengkapan fisik kita. Kemudian yang kedua adalah tidak lupa bersyukur wa ala walidayya, peran kedua orang tua. Barangkali di usia 40 tahun ini seseorang pasti kebanyakan masih memiliki orang tua. Kita patut bersyukur terhadap mereka karena sampai detik 40 tahun masih dibersamai oleh orang tua yang perintah berbaktinya selalu beriringan dengan perintah berbakti kepada orang tua yang sebelumnya didahului kepada ketakwaan ataupun pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Peran orang tua tidak bisa dilepaskan begitu saja terhadap seseorang yang usianya sudah sampai 40 tahun. Orang tua adalah simbol bagaimana sebuah perjuangan. Ketika orang tua memberikan yang terbaik kepada seorang anaknya, maka itu adalah bukti cintanya. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya lebih buruk daripada nasib dia. Kebahagiaan yang dirasakan oleh seorang anak, itu biasanya orang tua memiliki kebahagiaan 2 kali lipatnya. Ketika seorang anak susah, maka orang tua juga merasakan susah bahkan 2 kali lipatnya. Belum lagi ketika proses mulai dari mengandung, kemudian melahirkan, kemudian menyusui, dan juga beberapa hal yang sifatnya tidak bisa dihitung secara ukuran nominal finansial,
Itu adalah bagian bagaimana kita harus berbakti dan benar-benar berbakti kepada orang tua. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, saudara Kompas TV yang selalu di hati. Kemudian yang ketiga adalah wa an a'mala sholihan tardhah. Bagaimana ketika kita mencapai usia 40 tahun adalah untuk memperbanyak amal-amal solih yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan-amalan yang dirahmati oleh Allah. Akan tetapi amalan yang diridhai oleh Allah ini justru lebih menggambarkan kekompletan diri kita. Karena setiap manusia itu pasti dirahmati Allah. Apakah yang beriman atau yang tidak, apakah yang mengabdi menyembah kepada Allah atau tidak, semuanya akan dirahmati Allah. Akan tetapi di sini dijelaskan bahwa amalan yang diridhoi ataupun Allah menjadi senang karena amalan itu. Ini adalah bagian dari bagaimana kita mengelola usia 40 tahun untuk banyak melakukan amaliyah yang Allah ridhoi, yang Allah senangi. Pemirsa Kompas TV, saudara Kompas TV yang selalu di hati, jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan segmen berikutnya setelah jeda berikut ini. Kembali lagi bersama saya Saiful Amar, masih dalam program Kompas TV Mutiara Iman. Pemirsa yang dirahmati Allah, saudara Kompas TV yang selalu di hati. Kemudian yang keempat adalah wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, mohon semoga Engkau memberikan kebaikan terhadap generasi-generasi setelah saya. Usia 40 tahun mengalami kesuksesan misalnya. Namun belum berhenti sampai di situ saja. Kita harus memberikan kesuksesan yang kita miliki terhadap orang-orang yang ada setelah kita. Anak kita, cucu kita, ataupun nilai-nilai yang mana hal itu menjadi hubungan dengan kita ataupun orang yang ada di bawah kita. Kesuksesan ketika kita mendapatkan hal yang baik di usia 40 tahun tidak berhenti kepada diri kita sendiri. Akan tetapi semoga kebaikan itu bisa mengalir sampai anak cucu yang lain. Ini adalah tugas bagaimana kita berdoa tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga memikirkan generasi-generasi yang ada setelah kita. Kemudian yang kelima adalah inni tubtu ilaika, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Kita niatkan apapun ketika kita sudah mencapai usia 40 tahun adalah bukan hanya melulu terhadap urusan dunia, tapi kita niatkan untuk urusan akhirat. Ketika kita niatkan hanya untuk dunia saja, maka itu akan hilang, maka itu akan fana. Akan tetapi ketika kita meniatkan untuk akhirat, maka itulah yang akan kekal. Kemudian yang kelima adalah, ataupun yang terakhir, yang keenam, yaitu inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Semoga kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi menjadi orang-orang yang muslim, menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Ini adalah bagaimana kita memperbanyak karena doa, karena kita belum tahu usia kita. Karena akan sampai mana Allah memberikan usia kita. Namun adalah bagaimana kita berdoa dan berikhtiar supaya kita meninggalkan dunia ini dalam kondisi memiliki iman, memiliki nilai-nilai yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu nilai-nilai husnul khotimah. Pemirsa yang dirahmati Allah, saudara Kompas TV yang selalu di hati, ketika usia Rasulullah mencapai 40 tahun,
Sebelumnya beliau menjadi top leader bisnis, mengembangkan bisnis sampai menjadi sebuah kekuatan bisnis yang luar biasa yang dirintis saat itu oleh Khadijah, yang diajarkan sebelumnya oleh pamannya yaitu Abu Thalib pada Rasulullah. Akan tetapi ketika beliau mencapai usia 40 tahun, beliau mengurangi aktivitas bisnisnya dan berfokus kepada dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya bisa disimpulkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memiliki sebuah prioritas hidup dalam perjalanan usianya. Usia yang awal adalah usia untuk mencari ma'isyah, mencari dunia secara bersungguh-sungguh. Akan tetapi ketika usia 40 tahun adalah mengurangi aktivitas-aktivitas yang berkaitan tentang dunia. Bagaimana yaitu kita meniatkan aktivitas segalanya yaitu untuk akhirat kita. Ada sebuah hal yang unik ketika kita tanpa didasari dengan nilai-nilai akhirat, ketika kita hanya mencari kesenangan, kita hanya mencari hedonisme, kita hanya mencari sebuah pengakuan, sebuah ketenaran, ataupun hal yang lain yang bersifat duniawi, maka ada sebuah tagline, ketika kita mencari dunia, maka kita dapatnya tidak akan banyak. Kalaupun banyak, kita tidak akan puas. Karena dunia itu akan sebagaimana orang yang meminum air laut, semakin lama semakin haus. Kalaupun puas terhadap dunia, maka dunia itu akan fana dan tidak akan kita bawa sampai ke akhirat. Akan tetapi ketika kita meniatkan akhirat kita, maka yang sedikit itu akan menjadi sebuah hal yang keberkahan dan juga menjadi banyak. Dan yang banyak kita akan menjadi puas, tidak hanya sampai di situ saja, maka yang banyak yang puas itu akan kekal, akan abadi di samping Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa memberikan sebuah kesimpulan bahwa keberkahan usia adalah bagaimana kita memanfaatkan nilai-nilai usia kita, yaitu tidak hanya kebaikan terhadap diri kita, tapi juga berdampak kepada kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kiri kanan kita. Mari kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan usia yang berkah, melimpah, dan juga dengan kebaikan yang luar biasa banyaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma barik lana fi a'malina, Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi a'marina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina li ta'atika wa li ta'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Kompas TV yang selalu di hati, saudara Kompas TV yang selalu dirahmati Allah, jumpa lagi dengan saya Saiful Amar, masih di program Mutiara Iman. Insya Allah kita akan kembali lagi di segmen-segmen berikutnya. Saya undur diri, semoga hari ini merupakan hari di mana kita mendapatkan keberkahan usia dan juga menatap usia dengan penuh dengan kebaikan dan juga manfaat kepada yang lain. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.